Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan taqabbala wa nas'aluka du'a mustajaba ya rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fi dinina, Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'u li ghairina. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita diberikan kembali kesempatan untuk bertakarrub kepadanya. Selesai kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul mahsyar nanti, di mana pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita ketika sekarang ini, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Hati yang salim tidak akan pernah terwujud kecuali dengan banyaknya kuantitas ibadah yang kita lakukan dan bagusnya kualitas ibadah yang kita laksanakan. Ketika banyak ibadah yang kita lakukan, maka ketika itulah hati kita akan semakin jernih, akan semakin bening, sensitif dengan hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kemaksiatan-kemaksiatan kita lakukan, maka ketika itulah bintik-bintik hitam akan lengket di hati kita, sampai pada akhirnya bintik-bintik hitam itu menutupi hati kita, sehingga ketika kita melakukan kemaksiatan, maka kita anggap satu hal yang biasa-biasa saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh kali ini melanjutkan kajian-kajian kita yang di pekan-pekan yang telah berlalu, yaitu makruhatis siyam, sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, kata musannif hafizahullah, al-mubalaghatu fil matmadah wal istinsaq. Seorang yang berpuasa berkumur-kumur secara berlebihan dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk secara berlebihan, ini termasuk hal yang dimakruhkan atau tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini ketika kita
sedang berpuasa. Wa dzalika khasyatu an yadhhabal ma' ila jawfihi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa balagha al-istinsaq illa an takuna sha'iman. Dikhawatirkan akan sampai air kumur-kumur kita itu sampai ke tenggorokan atau sampai ke kerongkongan. Nabi SAW mengatakan, wa balligh fil istinsaq illa an takuna sha'iman. Kalian berkumur-kumurlah dengan semaksimal mungkin, kata Rasulullah SAW, illa an takuna sha'iman, kecuali kalian dalam kondisi berpuasa. Jadi berkumur-kumur ketika berpuasa sangat dibutuhkan kehati-hatian, jangan sampai air kumur-kumur ke tenggorokan kita. Begitu sampai ke tenggorokan, maka batallah puasa kita. Yang kedua, yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah al-qublatu liman taharraka syahwatahu. Bercumbu rayu dengan suami atau dengan istri bagi orang yang taharraka syahwatahu, yang menimbulkan syahwat, menimbulkan birahi, maka yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa, bercumbu rayu dengan istrinya, termasuk hal yang dimakruhkan di siang Ramadan. Wa kana mimman la ya'man ala nafsihi fayukrahu lis-sha'imin ay yuqabbila zawjatahu. Orang yang merasa tidak akan bisa menjaga syahwatnya pada siang Ramadan, maka dimakruhkan bercumbu rayu atau berciuman dengan istrinya. Yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, bala an-nakhama lianna zalika yasilu ila al-jawf wa yataqawa bihi ila janib al-istikhzar wad-darar alladhi yahsulu min hadzal fi'l. Menelan dahak yang sudah batuk kita sudah sampai ke rongga mulut kita, maka mungkin tidak ada tempat membuangnya, atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Kita sedang berpuasa dan kita telan kembali, ini adalah termasuk hal yang dimakruhkan di dalam ajaran syariat kita. Yang keempat, zuqut ta'ami li ghairil hajah. Zuqut ta'ami li ghairil hajah. Mencicipi masakan yang tidak ada kepentingannya dengan kita. Jadi kalau ibu-ibu yang memasak di dapur atau seorang koki yang tukang masak di sebuah restoran atau rumah makan, dibolehkan, diberikan rukhsah oleh syariat agama kita untuk mencicipi sekedar untuk mengetahui apakah gulai ini misalnya asin atau kurang asin, kemudian diludahkan kembali. Akan tetapi kalau tidak ada hajat untuk itu, maka hukumnya makruh. Tukang masak awak tidak, ya, awak bapak-bapak ndak tukang masak tidak, tahu-tahu pergi ke dapur, kemudian bambiaklah sakete kuah gulai batitian. Ini hal yang seperti ini dimakruhkan di dalam agama kita. Empat hal inilah yang dimakruhkan di dalam kita berpuasa. Kemudian masuk pada bab yang keempat. Bab yang keempat adalah fil qada'i was siyamil mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu minas siyam. Qada'us siyam iza aftara muslim yawman min Ramadan bighairi uzrin
wajaba alaihi ayyatuba ila Allah wa yastaghfiruhu lianna zalika jarmun azim. Apabila seorang muslim membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa uzur, maka berkewajibanlah bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruhu, dan beristighfar, lianna zalika jarmun azim, karena ini adalah tergolong kriminal yang besar di dalam agama kita. Wa munkarun kabir, kemungkaran yang sangat besar. Wa yajibu alaihi ma taubah wal istighfar al-qada'u biqadrin ma aftara ba'da Ramadan. Dan beristighfar dan mengqada puasanya yang dia tinggalkan secara sengaja setelah Ramadan. Wa wujubul qada huna 'ala al-fawr 'ala sahih. Dan mengqada puasa yang tertinggal dengan sengaja itu 'ala al-fawr, disegerakan. Berbeda dengan orang yang meninggalkan puasanya atau berbuka puasa di siang Ramadan karena sakit, karena musafir, ibu-ibu yang sedang haid, atau yang menyusui, atau yang hamil, maka dia boleh misalnya nanti di bulan Zulqa'dah dia baru qada puasanya, atau di bulan Zulhijjah, atau di bulan Muharram, atau di bulan Safar dan selanjutnya sampai menjelang Ramadan yang akan datang. Tetapi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan ini, maka qadanya adalah alal faur, disegerakan. Begitu selesai bulan Ramadan, lepas dari 1 Syawal, maka dia wajib untuk qada puasanya pada tanggal 2 Syawal sampai berapa hari? Kalau 3 hari, berarti 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, begitu selanjutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, li'annahu ghairu murakhas lahu fil fitr wal aslu ay yu'addihi fi waqtihi. Karena orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja bukanlah tergolong orang yang diberikan rukhsah untuk berbuka di bulan Ramadan pada siang harinya. Wal aslu ay yu'addihi fi waqtihi. Asal hukum orang itu adalah menunaikan puasanya pada waktunya. Amma iza aftara bi'uzrin ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairu zalika min al-azar mubihatu lil fitr fa innahu yajibu alaihi al-qada ghairu an yajiba alaihi ghairu annahu la yajiba ala al-fawr. Orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk berbuka pada siang Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk mensegerakan untuk mengqada puasanya tersebut. Bal 'ala tarakhi ila Ramadan akhar. Bahkan dia diberikan keringanan untuk mengqada puasanya sampai Ramadan yang akan datang. Lakin yandabu lahu wa yastahibbu at-ta'jil bil qada lianna fihi isra'an fi ibra'atiz zimmah. Akan tetapi disunnahkan bagi kita yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka di dalam bulan Ramadan ini. Sakitkah kita? Haidkah ibu-ibu? Hamilkah? Atau menyusuikah? Disunnahkan untuk mensegerakan mengqada puasa, karena untuk secepat mungkin kita melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu ahwatu lil 'abdi, dan ini merupakan kehati-hatian bagi seorang hamba.
faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu min as-saum kamaradin wa nahwihi fa in akharahu hatta Ramadan tsani. Ya, boleh jadi kita datang sakit atau hal-hal yang lain yang akan menghalangi kita untuk berpuasa sebelum Ramadan berikutnya datang. Bapak Ibu rahimakumullah, masuk kita kepada permasalahan berikutnya adalah as-siyamul mustahab. Min hikmatillahi azza wa jal wa rahmatihi bi ibadihi an ja'ala lahu min at-tatawwu' ma yumassilul faraid. Dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala dan rahman dan rahimnya kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita hal-hal yang sifatnya tatawwu', hal-hal yang sifatnya sunnah, yumassilul faraid. Akan tetapi timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama dengan hal-hal yang wajib. Wa dzalika ziyadatu fil ajri was thawabi lil amilin. Demikian adalah merupakan tambahan-tambahan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wajabran lin naqsi wal khalal alladhi qad yatra'u ala al-fariḍah, untuk menutup hal-hal yang kurang yang kita lakukan ketika kita melaksanakan hal-hal yang wajib. Sama dengan salat. Salat wajib diiringi dengan salat sunnah. Ini gunanya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita di dalam salat wajib kita. Maka diiringi dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini hal-hal yang salat yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan 2 rakaat sebelum asar? 2 rakaat sebelum asar dia bukan termasuk rawatib, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina azanaini fihi shalah. Di antara 2 azan, yang maksudnya azan di sini adalah azan dengan iqamah. Fihi shalah, ada salat sunnah di situ. Begitu juga maghrib, begitu juga isya. Dia bukan termasuk kepada kategori salat sunnah rawatib. Nah, begitu juga dengan puasa. Ada beberapa puasa sunnah yang sewajarnya tidak kita tinggalkan. Yang pertama adalah siyamu sittatu ayyam Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ingat, 6 hari di bulan Syawal. Bukan 6 hari setelah hari raya berturut-turut. Ya, pekan pertama kita misalnya sanggup melakukan 2 hari. Pekan kedua sanggup 2 hari. Pekan ketiga 2 hari. Berarti sudah 6. Atau pekan pertama kosong dulu. Karena itu hari-hari kita untuk bersilaturahim, menjenguk saudara. Makan tak mungkin nawak. Pergi ke rumah abang, pergi ke rumah uda, pergi ke rumah uni, pergi ke rumah etek. Tiba situ mau tahu tanya, tak makan, tak minum. Sedangkan waktunya adalah masa-masa hari raya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, bukan berturut-turut. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shama ramadana thumma atba'u bi sittatin min Syawal ka'anna kasyamud dahar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan puasa 1 tahun.
Yang kedua, habis tutup aja. Yang kedua, siyamu yaumul Arafah li ghairi hajj. Puasa di hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Jadi bagi orang yang menunaikan ibadah haji, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kalau ada yang berangkat haji tahun ni tanggal 9 Zulhijjah itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Amma al-hajj fala yusannu lahu siyamu yaum al-Arafah." لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه ولأنه أقوى للحج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. Puasa hari Arafah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ayyukaffira sanata allati qablahu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa orang yang berpuasa pada hari Arafah itu pada setahun yang lalu, wasanatul lati ba'dah, dan setahun yang akan datang. Wa ammal hajju, adapun orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, fala yusannu lahu siyamu yaumil Arafah. Tidak disunnahkan bagi mereka untuk melaksanakan puasa Arafah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi zalikal yaum. Beliau berbuka pada hari itu, artinya tidak puasa. Wan nasu yanzuruna ilaih. Sahabat-sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum makan pada hari Arafah tersebut ketika wukuf di Arafah. Li'annahu aqwa lil hajj 'ala al ibadah wad du'a bi zalikal yaum. Karena pada hari itu dikhususkan bagi orang yang beribadah haji untuk memperkuat diri dalam beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, inilah kajian kita pada subuh kali ini. Insyaallah Allah mudahkan urusan kita untuk mengkaji tentang bab puasa ini di hari-hari yang akan datang, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi Ramadan, hari-hari Ramadan yang tersisa untuk memperbanyak amal saleh, karena boleh jadi Ramadan 1444 Hijriah adalah Ramadan terakhir di dalam hidup kita, dan kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah untuk beramal saleh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.